Om Swastiastu, salam dan bahagia. Pertama-tama, Ibu ingin menyampaikan sangat senang sekali bisa mengajar lagi anak-anak yang sekarang sudah kelas 11. Semoga tambah bersemangat dan bahagia selalu ya bertemu dengan Ibu lagi. Ini adalah materi yang pertama di semester 1 kelas 11, di mana judulnya adalah Menjiwai Pancasila, yaitu makna dan keterkaitan antar sila Pancasila. Materi pendidikan Pancasila kelas 11 itu untuk elemen Pancasila adalah menjiwai Pancasila. Materi menjiwai Pancasila terdiri dari 4 bagian, yaitu 1. Keterkaitan antar sila Pancasila, 2. Makna sila-sila dalam Pancasila, 3. Pancasila dalam tindakan, dan yang keempat, Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, untuk pertemuan pada kali ini, kita khusus membahas yang nomor 1, yaitu keterkaitan antar sila Pancasila. Dalam buku Uraian Pancasila tahun 1984 yang ditulis oleh Ahmad Subardjo, Maramis, Sunarjo, Pringgodingdo, dan Hatta, dijelaskan bahwa Pancasila adalah 5 asas atau prinsip yang merupakan dasar dan ideologi negara. Pemaknaan dan penerapannya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa memimpin atau menjiwai seluruh sila lainnya. Pengamalan sila ini mencakup sikap mengasihi sesama, membangun persatuan bangsa, aktif dalam demokrasi, dan mewujudkan kesejahteraan bersama sebagaimana yang diajarkan sila kedua sampai sila kelima. Sebaliknya, pengalaman seseorang kepada sila kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial dalam Pancasila dilihat sebagai bentuk keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berikut adalah uraian keterkaitan antara sila Pancasila. 1. Hubungan sila ketuhanan Yang Maha Esa dan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila pertama tidak hanya tentang beribadah, tetapi juga mengamalkan kasih sayang kepada sesama manusia. Sila kedua mewajibkan kita untuk mengasihi sesama manusia sebagai makhluk Tuhan. 2. Hubungan sila ketuhanan Yang Maha Esa dan sila persatuan Indonesia. Ketuhanan mendorong rasa cinta tanah air dan bangsa Indonesia. Ajaran agama dan kepercayaan menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa. 3. Hubungan sila kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila persatuan Indonesia. Pancasila menghargai kesetaraan manusia sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan umat manusia. Bangsa Indonesia tidak superior dan mengakui keragaman suku, agama, bahasa, dan budaya. 4. Hubungan sila persatuan Indonesia dan sila kerakyatan. Sila ketiga melahirkan prinsip kebangsaan dengan nilai-nilai demokrasi. Upaya negara dan masyarakat harus sejalan dengan hak asasi manusia dan demokrasi. Semua orang Indonesia memiliki hak dan peran yang sama untuk memajukan bangsa. 5. Hubungan sila kerakyatan dan sila keadilan sosial. Demokrasi di Indonesia bukan hanya soal hak politik, tetapi juga kesetaraan sosial ekonomi. Demokrasi harus mewujudkan pembangunan yang berkeadilan
dan kesejahteraan rakyat. Kelima sila Pancasila saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Pengamalan satu sila berarti mengamalkan semua sila lainnya. Pancasila merupakan pedoman hidup berbangsa dan bernegara yang harus dijiwai dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Makna sila-sila dalam Pancasila. Masing-masing sila Pancasila memiliki makna mendalam yang menjadi pedoman hidup dalam berbagai aspek kehidupan seperti di sekolah, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Adapun maknanya yaitu ketuhanan berasal dari kata Tuhan, dan yang Maha Esa bermakna maha segalanya, tiada sekutu baginya. Negara Indonesia didirikan atas landasan moral luhur, yaitu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Negara menjamin kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia bukan negara agama maupun sekuler, tetapi negara yang berketuhanan. Sila pertama menjadi dasar yang menjiwai dan membimbing pelaksanaan sila-sila lainnya. Adapun implementasinya, 1. Menghormati dan menjalankan ajaran agama masing-masing. 2. Mewujudkan kasih sayang kepada sesama manusia. 3. Menjaga toleransi dan menghormati hak-hak beragama. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya, kemanusiaan mengacu pada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta. Adil berarti keputusan dan tindakan didasarkan pada norma objektif dan tidak sewenang-wenang. Beradab berarti memiliki budaya dan moral yang baik. Implementasinya yaitu pertama, menghormati harkat dan martabat manusia tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, dan golongan. 2. Menjamin hak asasi manusia. 3. Mengembangkan sikap hormat terhadap sesama. Nah, sila 3 yaitu Persatuan Indonesia. Maknanya, persatuan mengandung pengertian menyatukan berbagai perbedaan menjadi satu kesatuan. 2. Persatuan Indonesia menghendaki agar seluruh bangsa Indonesia selalu mengembangkan persatuan di tengah perbedaan. Adapun implementasinya yaitu 1. Menciptakan kerukunan hidup di dalam masyarakat. 2. Mewujudkan cita-cita keadilan dan kemakmuran bersama. 3. Mengembangkan cinta tanah air dan menjaga kelestarian budaya serta lingkungan alam Indonesia. Nah, selanjutnya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maknanya, negara Indonesia menganut demokrasi yang didirikan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi di Indonesia harus berdasarkan Pancasila dengan nilai-nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kebijaksanaan. Adapun implementasinya, 1. Menjamin hak-hak asasi warga negara termasuk hak berserikat, berkumpul, maupun berpendapat. 2. Memastikan pelaksanaan hak-hak dalam seluruh aspek kehidupan seperti agama, sosial, ekonomi, dan budaya. Sila 5.
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya, mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Selanjutnya, kesejahteraan bersama di mana semua rakyat menikmati kehidupan yang bahagia dan makmur tanpa kemiskinan. Adapun implementasinya, 1. Menjadi dasar dan cita-cita negara Indonesia yang harus diwujudkan oleh seluruh elemen negara dan bangsa. 2. Melaksanakan pembangunan yang adil untuk mencapai kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, setiap sila dalam Pancasila memiliki makna yang mendalam dan saling terkait. Implementasi dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari membantu membentuk masyarakat yang adil, makmur, dan bersatu. Sila-sila Pancasila tidak hanya menjadi pedoman bernegara, tetapi juga menjadi dasar moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan dalam pertemuan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Om Santi 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 Om.